beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papaku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Menjadi organisasi yang transparan dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Abang, menurut abang kan harus orang tuanya. Iya kan saya bilang. Iya kan? Jadi tunggu orang tuanya. Lagi pula kalau orang tuanya datang dia harus jadi saksi. Orang tuanya juga harus yang nemenin dia kan? Iya, atau wali. Iya, berarti itu memang yang hal tidak bisa dipenuhi oleh kita saat ini. Ini saya ngasih solusi ke kamu, ya kan? Biar nanti kita ada ini, bukannya kita nggak ini. Makanya kamu jangan aneh-aneh. Selamat pagi pemirsa dan masyarakat Indonesia. Kembali dengan saya Kate Victoria Lim. Hari ini saya mau menunjukkan real story pengalaman pribadi saya membuat laporan polisi pertama saya di Indonesia. Selain saya ingin membuktikan bahwa janji Kapolri di mana katanya ada perubahan yang lebih baik pada anggota Polri yang sudah melayani sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Saya videokan peristiwa membuat laporan polisi dengan maksud agar menjadi bukti dan bukan fitnah. Apakah pelayanan Polri sudah maksimal atau cuma pencitraan saja? Saya ceritakan kronologinya. Jadi saya sudah datang ke Polres Tangsel untuk melaporkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Dan pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah. Saya datang tanpa didampingi pengacara karena saya mau tahu dan belajar hukum secara real dan mengalami secara langsung. Makanya saya datang tanpa didampingi pengacara LQ. Bagaimana dan apakah akan dilayani dengan baik apabila masyarakat datang tanpa nyogok atau kasih duit untuk bikin laporan polisi. Dan di sini saya sedang berada di Polres Tangsel itu sekarang hari Jumat tanggal 30 Desember dan sekarang tujuan saya di Polres Tangsel ini adalah untuk membuat laporan polisi terhadap orang ini. Orang ini mengata-ngatai saya bahwa kata dia di podcastnya Uya Kuya, saya ini dicuci otaknya oleh ayah saya dan sudah ditanamkan kebencian sejak kecil. Padahal sejak kecil saya disekolahkan seperti anak normal lainnya oleh ayah saya dan bahkan diajarkan hukum oleh ayah saya. Dan itu atas kemauan saya sendiri karena saya ingin belajar hukum, bukan karena dipaksa atau hal lainnya. Dan karena itu sudah termasuk pencemaran nama baik dan termasuk fitnahan. Maka dari itu saya ingin membuat laporan polisi terhadap orang ini. Tapi saya juga tidak tahu caranya gimana karena saya baru. Ini pertama kali untuk saya, makanya saya
nanti masuk ke dalam tanya dulu cara-caranya, syaratnya, prosesnya, dan ya sekalian untuk latihan saya ke depannya. Jadi jam 5 sore saya datang ke Polres Tangsel dan ke bagian SPKT-nya untuk bikin laporan polisi. Lalu alasan polisi Tangsel adalah karena saya di bawah umur, untuk membuat laporan polisi tersebut harus ada pendampingnya yang kandung. Namun karena ayah saya sedang diproses hukum dan juga saya tidak pernah berkomunikasi dengan ibu saya, jadi kata polisi di Polres Tangsel, saya harus ke P2 TP2A untuk meminta pendampingan negara. Setelah itu saya bertanya ke polisi di situ yang bernama Budi dari Harda. Saya bilang, memangnya di mana undang-undang atau pasal yang menyatakan bahwa jika anak di bawah umur ingin melapor harus ada pendampingnya yang sedarah atau kandung? Dia menjawab, ya cari aja, saya nggak ngerti. Ya cari aja, saya nggak tahu. Cuma tahu itu cakap hukum dan mengerti hukum. Di pasal apa? Dicari aja, saya nggak ngerti aturan di mana. Ya, saya nggak bisa jelasin, saya nggak tahu. Cari aja di Google. Saya nggak bisa jelasin, saya nggak tahu isinya seperti apa. Oh, jadi tapi Apanya seperti itu. Cari aja dulu di Google ya. intinya anak di bawah umur harus didampingi keluarga yang sedarah kalau ingin buat laporan polisi. Bapak bisa sekalian jelasin ke saya, Bu? Kan saya juga mau belajar. Tahu gak pasalnya di mana? Pasal. Iya, undang-undang yang bilang anak kecil nggak boleh. Jadi lagi saya cari nih. Oke. Dan dia juga bilang bahkan sebenarnya saya nggak boleh bertanya kepada dia karena saya di bawah umur. Itu nanya ke saya ini nggak boleh sebenarnya, kamu di bawah umur. Lalu setelah 4 jam berlalu, polisi dari Polres Tangsel bilang bahwa mereka sudah koordinasi ke Polda dan bisa di Polda dengan alasan bahwa karena ada kaitannya dengan public figure. Setelah saya pulang ke rumah, saya cek di internet. Dan Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani di Polres Serang. Kok bisa? Kan Nikita Mirzani adalah public figure. Di sini saya berkesimpulan polisi di Polres Budi hanya beralasan untuk menghindari tugas, untuk memberikan pelayanan kepolisian, dan malah melempar tanggung jawab kepada polisi lain di Polda. Perlu saya tambahkan bahwa saya bertanya berkali-kali di mana undang-undang atau pasal yang menunjukkan bahwa anak di bawah umur harus didampingi keluarga kandung untuk membuat laporan polisi. Pak Budi lalu mencari pasal tersebut di handphonenya. Butuh waktu yang lama sekali menunggu ia mencari pasal tersebut. Yang pada akhirnya juga saya tidak diberitahu pasal tersebut. Dan setelah itu ditemani oleh polisi Polres Tangsel, saya akhirnya ke Polda Metro Jaya dan di SPKT awalnya ketemu penyidik cyber. Petugas cyber menginfokan bahwa unsur pidana pencemaran nama baiknya sudah terpenuhi, pasalnya udah bisa masuk. Bahwa seorang oknum yang sengaja tampil di Uya-Kuya dan menuduh saya dicuci otak, dan dari kecil diajakan kebencian itu diduga tindak pencemaran nama baik. Itu udah punya lega sendiri tuh? Ya, betul Bang. Apakah sama Pak? Nah, SPK yang jelasin biasanya yang sering terima kan SPK tuh? Siap. Nggak apa-apa kan diinin aja, si yang orang SPK itu, Pak Asep itu nanti yang jelasin. Ya. Siap. Berarti kalau dari cybernya udah bisa ya? Bisa, udah kita terapin pasalnya yang tadi, ya kan? Nah, nanti kan urusan penyelidikan segala macam itu kan nanti kan di penyidik, ya kan? Ini kan kamu. Nah, itu udah oke kan?
Tapi yang kurang katanya ya kita disuruh bertemu petugas SPKT karena kan saya di bawah umur. Katanya harus didampingi oleh wali. Kan mereka abis itu bertanya, karena mereka tahu ayah saya Alvin Lim masih diproses hukum, mereka bertanya apakah ada keluarga lain yang kandung. Maka saya bilang ada, adik dari ayah saya yaitu om saya. Lalu jawaban petugas SPKT bisa didampingi oleh om saya. Ini kan udah bisa ya, udah kandung. Intinya keluarga yang kandung, saudara yang kandung kata mereka, jadi udah bisa. Makanya jam 12:30 malam saya menghubungi adik papa saya yaitu om saya. Dia langsung meluncur ke Polda Metro. Lalu om saya datang, dia mengisi surat pernyataan wali dan mengisi formulir rekomendasi. Tapi kemudian kita disuruh tunggu lagi. Sebenarnya di situ saya udah pikir, oh akhirnya bisa juga selesai. Setelah 7 jam lebih menunggu akhirnya bisa. Tapi pas kita kembali ke ruang rekom, ada petugas cyber lain, beda orang. Yaitu katanya pemimpin cybernya namanya Bobby. Nah, alasan kita kembali ke sana karena kata Pak Bobby, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan kita harus bawa saksi ahli. Tadi saya bilang, beberapa hari kemudian silakan datang ke sini, kita sama-sama bawa kajian kita masing-masing, mungkin dari ahli atau dari ahli apa segala macam. Saksi ahli itu belum bikin laporan polisi. Ya lebih baik sih seperti itu gitu. Untuk ini dulu ya. Karena kami juga pasti kalau mengkaji dengan ahli gitu. Diskusi dulu sama ahli. Diskusi gitu loh. Untuk mematahkan opini dia. Dan kata dia yang harus buat laporan polisi tersebut harusnya ayah saya sendiri yang hadir. Dan kemudian muter lagi dan dibilang alasan secara materi saya sebagai anak kecil walau dicemarkan di pasalnya itu tidak termasuk hitungan perasaan dan unsur pencemaran itu harus dibuktikan. Om saya berargumentasi bahwa Jokowi sering disebut presiden boneka, disertir oleh partai. Apakah itu memenuhi unsur? Tanya om saya. Lalu kata Pak Bobby, dia jawab bisa karena Presiden Jokowi sudah berumur, jadi dia bisa melapor sendiri. Kalau Jokowi adalah boneka partai atau presiden boneka, Bu, Jokowi bisa melaporkan pencemaran nama baik. Harusnya sih bisa. Kalau menurut saya sih bisa. Kenapa, Bang? Iya pertama kalau dari legal standingnya ya beliau bisa kan punya udah berumur, tapi memang harus beliau sendiri yang melaporkan. Lalu kata Pak Bobby juga selain unsur pidana tak terpenuhi, saya tidak dapat melapor karena harus didampingi wali yang sudah melalui penetapan pengadilan. Padahal kata petugas sebelumnya di Polda dan di Polres Tangsel, walinya ya hanya perlu yang saudara kandung. Tapi sekarang dibilang walinya harus melalui penetapan pengadilan. Jadi yang baru tahu kalau wali itu ternyata harus ada di pengadilan itu cuman Bapak doang yang tahu. Sampai kasih taunya harus baru sekarang, nggak dari tadi. Karena baru Bapak tahu gitu. Bukan karena baru saya tahu, karena kita baru mengecek, kan kita nggak mau asal-asalan bilang. Tadi orang yang tadi bilang bisa omnya aja Ya kan untuk dampingi bukan gitu. kita. Orang di sini tadi. Tapi kata Pak Bobby, itu karena petugas lain ada keliruan dan kajiannya belum sampai atas. Dan ini Bapak ini ya mungkin, mohon maaf juga Bapak ini ada kekeliruan gitu loh. Tadi kajiannya belum sampai atas gitu loh. Kajiannya masih dengan bapak-bapaknya di bawah ini. Saya heran kenapa para polisi yang menjaga tidak satu pun tahu aturan hukum mengenai siapa boleh melapor dan syarat administrasinya. Bahkan meminta saya membawa saksi ahli untuk mematahkan keberatan dia menolak laporan saya. Anehnya dia bilang datang saja lain hari, keputusan bisa berbeda. Di pikiran saya, ini mah sama aja kayak petugas Polres. Intinya mereka menolak tanggung jawab agar yang menangani polisi lain. Pasti dia juga minta transkrip narasinya. Berarti tadi udah tulis rekam itu nggak bisa berarti?
bikin laporan polisi. Iya, untuk kamu nggak bisa. Kalau kamu yang melaporkan nggak bisa. 9 jam mau meminta layanan polisi, tapi nggak ada satupun anggota Polri bisa memberikan jawaban peraturan hukum dan undang-undang mana melarang atau memperbolehkan. Apakah anggota Polri tidak belajar hukum? Mengapa beda polisi beda jawabannya? Syarat yang satu udah dipenuhi, syarat kedua dipenuhi, ujung-ujungnya ada syarat lain. Terus alasan penolakan yang gak masuk akal dan terkesannya menghindari kewajiban. Kalau anak di bawah umur jadi korban, apakah seperti ini peran polisi? Di mana polisi yang melindungi dan melayani? Apakah saya tidak dilayani karena saya tidak bayar sehingga disuruh datang lain hari, di kemudian hari karena beda penjaga polisi di SPKT bisa beda hasil pelayanannya? Saya tidak pernah diajari untuk membenci polisi. Tapi ini saya tayangkan video ini agar menjadi bukti, agar masyarakat bisa melihat sendiri dan berikan penilaian Anda. Jika anak Anda menjadi korban kejahatan, datang ke kantor polisi 9 jam menunggu, terus diputer-puter gak dilayani, ujung-ujungnya ditolak dengan alasan yang gak masuk akal. Inikah cerminan bagaimana uang pajak masyarakat dipakai untuk menggaji polisi seperti ini? Jujur saya kecewa. Perasaan yang ada pada saya dan masyarakat bukan dari apa yang orang lain katakan, tapi dari apa yang saya lihat dan dengar langsung. Jadi tidak ada yang mencuci otak saya. Penilaian saya tentang aparat penegak hukum adalah apa yang saya alami langsung. Makanya saya rekam. Bukan untuk mencemarkan atau untuk membenci polisi, tapi agar jadi bukti dan bukannya fitnah. Apa yang terjadi sesuai rekaman suara dan video yang ada. Perlu diketahui, di saat saya mencoba untuk merekam, ada petugas yang datang bilang bahwa kita tidak diperbolehkan untuk merekam. Lalu ia mengancam dengan berkata, ini kita mau bantu, ini kita ngasih solusi ke kamu, bukannya kita nggak ini. Makanya kamu jangan aneh-aneh. Ini saya ngasih solusi ke kamu, ya kan? Biar nanti kita ada ini, bukannya kita nggak ini, makanya kamu jangan aneh-aneh gitu. Perlu diketahui dia berbicara seperti itu setelah ada petugas yang menghapus rekaman di HP saya. Jadi mungkin ia merasa bebas untuk berkata seperti itu karena sudah tidak ada alat perekam, pikir dia. Izinkan saya bertanya, memangnya kenapa tidak boleh merekam? Apakah ada yang ingin disembunyikan? Apakah itu sebabnya tidak boleh merekam? Agar bisa mengancam anak kecil secara leluasa. Itu petugas cyber awal bilang mau bantu. Dan udah bisa. Loh, ganti petugas cyber lain, beda lagi permintaannya. Kenapa banyak banget maunya? Awalnya saya pikir kepolisian sudah berubah menjadi lebih baik. Tapi setelah kejadian hari ini, saya merasa polisi belum ada perubahan. Jika ada anak di bawah umur dilecehkan dan lain-lain, mau melapor ke polisi, siap-siap aja anak tersebut disuruh bawa saksi ahli, keluarga kandungnya, atau wali yang sudah melalui penetapan pengadilan. Kalau nggak ada wali yang melalui penetapan pengadilan, apa berarti anak tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum dari kepolisian? Saya aja yang sudah membawa istri dari ayah kandung saya dan adik kandung ayah saya sebagai wali, yang adik kandung ini om saya kata orangnya juga bisa mendampingi saya untuk membuat laporan polisi. Tapi pada akhirnya nggak diperbolehkan untuk membuat laporan polisi. Juga alasan lain tidak masuk akal di mana Bobby penyidik cyber bilang bahwa LP ditolak demi kebaikan semua pihak. Daripada buang-buang waktu karena nantinya nggak akan memenuhi unsur, padahal memenuhi unsur apa tidaknya itu harusnya setelah dilakukan penyelidikan sesuai dengan KUHP. Bagaimana kewajiban menyediakan ahli harus dibawa dalam laporan polisi di awal? Bukankah itu kewajiban penyidik untuk menyiapkan saksi ahli dalam proses penyelidikan dan penyidikan? Saya baca di KUHP, kewajiban pelapor adalah membawa bukti awal, bukan menyediakan segalanya di depan. Dan setelah proses lidik dan sidik, baru diberikan bukti lainnya seperti
surat dan periksa saksi ahli. Jadi gimana pendapat kalian? Juga kepada Kapolri, ini bagaimana? Kenapa sulit sekali untuk masyarakat meminta pelayanan kepolisian? Jika memang ada imbalan uang, kenapa tidak dicantumkan saja? Jadi masyarakat tahu harus bayar untuk dapat pelayanan. Percuma SPKT buka 24 jam kalau menolak untuk melayani masyarakat. Mohon agar Polri bisa menjawab dan segera merespon saya. Karena saya menjadi korban kejahatan oleh oknum yang memfitnah saya secara verbal di podcast Uya Kuya. Terima kasih. Nggak bisa. Intinya nggak bisa, intinya ditolak. Ya, saya nggak tahu nanti apa bedanya hari ini sama nanti saya nggak tahu apa bedanya. Nah, pasti beda. Maksudnya pasti beda kalau misalnya. Enggak kan, abang menurut abang kan harus orang tuanya. Iya kan saya bilang. Iya kan, jadi tunggu orang tuanya. Lagi pula kalau orang tuanya datang dia harus jadi saksi. Orang tuanya juga harus yang nemenin dia kan. Iya, atau wali. Iya, berarti itu memang yang hal tidak bisa dipenuhi oleh kita saat ini. Sebentar. Saya tadi bilang, kalau itu misalnya bisa dipatahkan oleh keterangan ahli yang membantu kita untuk mematahkan saya, silakan. Saya membuka itu gitu loh. Tapi untuk malam ini, karena saya belum bisa menghubungi ahli, saya putuskan sementara seperti itu, Mbak. Kan tadi saya membuka, silakan beberapa hari ke depan, mari kita sama-sama kaji, saya dengan ahli kita, Mbak atau Abang Kate juga bawa intinya ahlinya. berarti anak-anak nggak bisa. Abang namanya siapa, Bang? Mohon maaf. Saya Bobby. Bapak siapa? Bobby. Bapak Bobby. Dari mana, Bang? Dari Cyber ya? Ya. Oke. Gini, saya bilang sekali lagi ya, kita bukan menolak, tapi karena abang datangnya, tadi abang datang ke sini jam Bukan berapa? menolak, tapi intinya LPDP tidak bisa diterima, Bang, hari ini. Sama aja ditolak. Ya. Iya, ya silakan. Maksudnya gini. Oke, Bang, kalau gitu saya udah 8 jam, Bang, di sini, mohon maaf. Sudah dari jam 5 sore saya mau buat laporan. Jam 5 udah di Polda Metro. Dari sama Cat. Sudah diputer-puter ke sana ke sini. Sekarang kalaupun berdebat sama abang mindsetnya begitu kan berarti tidak bisa. Berarti laporan ini saat ini ditolak. Jadi ya udah, saat ini kami pulang aja. Iya, Bang? Ya, untuk kedepannya, ini saya bilang, saya akui nih, saya punya keterbatasan. Kenapa saya bisa bilang hari ini kita tolak dulu karena kita belum mengkaji dengan ahli. Iya, tapi tidak make sense, Bang. Dari tadi muter-muter sana sini alasannya beda-beda, tidak bisa diterima, Bang. Bahkan omnya sudah saya datangkan ke sini, nggak bisa juga. Tadi padahal bilangnya bisa. Ya kan bukan saya yang bilang. Ya udah ya kemana-mana semua kalau gitu lempar sana sini, Bang. Ya. Ya itu kan pasalnya. Ya oke, Bang, kita pamit aja. Saya nggak mau di sini sampai jam 5 pagi, Bang. Mohon maaf, saya sudah terlalu lama di sini. Kalau nanti sampai jam 5 lagi, ini jadi 12 jam, Bang, nanti, Bang. Mohon maaf. Ya. Kita perlu tahu tadi jam sampai Polda jam berapa? Sampai ketemu. Intinya sudah 8 jam dari jam 5 sore sampai sekarang. Tadi saya dari Polres Tangsel, dibilang sudah koordinasi ke sini, katanya di sini bisa. Ternyata di sini diputar-putar lagi dengan alasan yang tidak jelas. Jadi ya udah, kita pamit pulang aja. Terima kasih ya, Bang. Ya, makasih ya, Bang.